Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurinaya. Saya dari kelas HKIB dengan NIM 101001246. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang persidangan di Mahkamah Konstitusi. Proses dan tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi itu, yang pertama ada pemeriksaan pendahuluan, di mana pemeriksaan pendahuluan merupakan sidang pertama pada Mahkamah Konstitusi dalam rangka memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan serta memberikan nasihat kepada pemohon terkait permohonan yang diajukan. Kejelasan materi permohonan menjadi salah satu wilayah pemeriksaan pendahuluan agar apa yang dimohonkan dan dirumuskan dan dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemohon maupun hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat diperlukan agar pemeriksaan persidangan dapat dilakukan secara efektif dan fokus pada persoalan yang dimohonkan. Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan meliputi yang pertama itu identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak, dan surat kuasa. Kedua, kedudukan hukum pemohon. Yang ketiga, isi permohonan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi dan bila perlu dilakukan penyederhanaan masalah yang diajukan, termasuk penggabungan perkara yang memiliki posita dan petitum yang sama. 4. Perubahan permohonan baik atas saran hakim maupun atas kehendak pemohon. Yang kelima, alat-alat bukti yang diajukan. Yang keenam, saksi atau ahli dan pokok keterangan yang akan diberikan. Yang ketujuh, pengaturan jadwal sidang dan tata tertib persidangan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim terdiri dari paling sedikit 3 orang hakim. Pasca sidang pemeriksaan pendahuluan, permohonan diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilaporkan oleh panel hakim kepada pleno hakim Mahkamah Konstitusi yang disertai dengan rekomendasi terkait kelanjutan proses beracara ke tahap pemeriksaan persidangan. Meskipun demikian, putusan mengenai kelanjutan proses persidangan tetap ditentukan oleh pleno hakim yang terdiri dari 9 orang hakim konstitusi atau setidaknya 7 hakim konstitusi. Yang kedua itu, tahap persidangan yang kedua adalah pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan merupakan tahapan persidangan yang dilakukan oleh panel hakim maupun pleno hakim untuk memeriksa pokok perkara. Sidang pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim. Agenda sidang pemeriksaan perkara terdiri dari yang pertama itu pemeriksaan dan penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan dan diikuti dengan penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua itu pemeriksaan alat-alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dari pihak terkait, termasuk pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan atau peristiwa sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk untuk memeriksa alat bukti elektronik dan memeriksa alat bukti elektronik. Selanjutnya, mendengarkan keterangan para pihak seperti saksi atau ahli yang diajukan oleh para pihak. Selanjutnya, penyampaian kesimpulan oleh pemohon, termohon, dan atau pihak yang terkait. Proses persidangan yang ketiga itu adalah rapat permusyawaratan hakim. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dengan demikian, dari 4 jenis persidangan semua dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa RPH merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang bersifat tertutup dan rahasia yang dilakukan oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti.
Di dalam RPH akan dibahas perkembangan suatu perkara putusan serta ketetapan terkait suatu perkara. Proses sidang yang selanjutnya itu adalah pengucapan putusan. Sidang pengucapan putusan merupakan tahap terakhir oleh proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Sidang pengucapan putusan dilaksanakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sedikitnya 7 hakim MK dan para pihak yang terkait. Putusan biasanya dibacakan bergantian oleh Majelis Hakim Konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain. Kemudian, pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion, atau alasan yang berbeda atau concurring opinion. Hakim mengajukan dissenting opinion atau concurring opinion membacakan pendapatnya atau alasannya sendiri setelah kedua ketua sidang membacakan amar putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkannya dalam sidang pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam sidang pleno diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi yaitu www.mkri.id dan dapat diakses oleh masyarakat. Setelah putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka, Mahkamah Konstitusi berkewajiban menyerahkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan sejak putusan diucapkan. Salinan putusan disampaikan kepada para pihak dapat berupa salinan cetak atau hard copy atau salinan digital atau soft copy dalam bentuk PDF. Baiklah, itu adalah proses persidangan dalam Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dalam Mahkamah Konstitusi juga dikenal dengan sistem persidangan jarak jauh, yaitu sistem persidangan jarak jauh adalah mekanisme persidangan jarak jauh yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik atau electronic filing dan pemeriksaan persidangan jarak jauh atau video conference yang mana pengaturan mengenai persidangan jarak jauh tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan persidangan jarak jauh. Persidangan jarak jauh merupakan sidang yang dilakukan oleh mahkamah secara daring atau online dan seketika atau real time dan jarak jauh dengan menggunakan aplikasi konferensi video atau video conference atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan. Persidangan jarak jauh dilaksanakan untuk sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pemeriksaan persidangan, dan sidang pengucapan putusan atau ketetapan. Persidangan jarak jauh sendiri dilakukan dengan tujuan untuk kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring bagi mereka yang terkendala jarak dan akses yang cukup jauh dari Mahkamah Konstitusi. Mengingat wilayah Indonesia yang besar dan terdiri dari banyak pulau-pulau, sehingga dengan adanya persidangan jarak jauh ini juga sangat membantu dari sisi efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan persidangan bagi para pihak. Pengajuan permohonan persidangan jarak jauh dapat dilakukan secara daring dan disampaikan melalui alamat surat elektronik atau email ke panitiaan mahkamah dan secara luring dengan mengirimkan surat pos ke media lain yang tersedia. Baiklah, mungkin itu sekilas yang bisa saya jelaskan tentang persidangan di Mahkamah Konstitusi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.